Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang individu, masyarakat, dan proses sosial budaya. Selamat datang di presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Hadi Ismanto, NIM 2348811006. Perkenalkan, nama saya Mayada Rizkia Ardani, NIM 2348811001. Perkenalkan, nama saya Umrotul Hasanah, NIM 2348811019. Perkenalkan, nama saya Rosalia Rahayu, NIM 234888111012. Bab 3. Individu, masyarakat, dan proses sosial budaya. 1. Individu. A. Manusia selaku individu. Individu adalah seseorang atau manusia secara utuh. Setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya. Manusia sebagai individu mempunyai 3 naluri, yaitu 1. Naluri untuk mempertahankan. 2. Naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. 3. Naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Semakin besar individu, ketergantungannya pada seseorang semakin berkurang. Manusia adalah makhluk sosial. Sosial berasal dari kata socius, yang artinya kawan. Manusia mempunyai emosi atau perasaan. Interaksi sosial ini merupakan dasar dari proses sosial budaya, suatu pengertian yang mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dinamika. Suatu interaksi sosial tidak mungkin berkembang dan berlangsung tanpa terjadinya kontak sosial atau sosial kontak dengan komunikasi. Apabila Anda berbicara dengan seseorang, berarti Anda kontak dengan orang lain. Berbicara itu bisa secara langsung, bisa melalui telepon, surat, radio, dan lain sebagainya. Memahami arti komunikasi yaitu bahwa seseorang memberikan penafsiran pada perilaku yang lain, baik berwujud pembicaraan, gerak-gerik ataupun sikap, mungkin timbul pertanyaan. Bisakah kontak terjadi tanpa komunikasi? Tentu bisa. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa komunikasi tidak selalu menghasilkan kerjasama, bahkan mungkin saja berkibat pertikaian. Ada beberapa ahli sosiologi yang membuat penggolongan yang lebih luas tentang interaksi sosial. Disebutkan ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses diasosiatif. Prinsip dasar pemerintahan negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 ialah: A. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau restat. B. Sistem konstitusional. C. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara di bawah majelis, di bawah MPR, dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. E. Menteri negara ialah membantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. F. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. D. Undang-undang hukum dan pemerintahan. Undang-undang dibagi dalam undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti material ialah suatu keputusan pemerintah yang mengingat visinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan yang mengikat secara umum.
Undang-undang dalam arti formil biasanya memuat peraturan-peraturan hukum yang biasanya sekaligus juga merupakan undang-undang dalam arti material. Selanjutnya, undang-undang dapat dibagi atas undang-undang tingkatan lebih tinggi dan undang-undang tingkatan lebih rendah. Undang-undang tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tingkatan lebih tinggi. Bila demikian halnya, maka undang-undang tingkatan lebih rendah harus mundur untuk undang-undang tingkatan lebih tinggi. Di samping hukum, undang-undang yang memberikan sekedar sifat kepastian pada peraturan-peraturan hubungan masyarakat, terdapat kebutuhan akan pembentukan hukum yang lain, yang mempunyai cukup gaya berubah untuk dapat menyesuaikan dari hubungan sosial yang selalu berubah-ubah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan UUD 45 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD adalah mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga dan lembaga masyarakat, dan setiap penduduk yang ada di wilayah negara Indonesia. Hukum UUD berisi norma-norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat umum dan komprehensif. 2. Bersifat universal. 3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausa yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Istilah pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja. Warga negara, masyarakat, dan negara. Yang dimaksud dengan warga negara ialah mereka seseorang yang telah memenuhi atau memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu negara atau yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok domisili dalam wilayah negara itu. Di dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dinyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris society yang berasal dari socius artinya kawan, sedangkan masyarakat dalam bahasa Arab syrik artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentunya ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan masyarakat yang merupakan kesatuan. Sedangkan pengertian negara adalah suatu pengertian yang majemuk. Sebab itu, sesuatu masyarakat baru dapat dikatakan negara bila memenuhi 3 syarat yang merupakan unsur-unsur pokok. Syarat itu ialah A. Ada rakyat yang bercita-cita untuk bersatu. B. Ada daerah atau wilayah tertentu. C. Ada pemerintah yang berdaulat. Tentang istilah negara lebih lanjut dapat lebih jelas uraiannya seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan bab 1 pasal 1 UUD 1945 dan dalam penjelasan tentang UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.